Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syababaka qalba haramika qabla haramika wa sikhata qabla saqamika wa ghinaaka qabla faqrika wa faraghaka qabla suklika wa hayatika qabla mautika. Al-Hadis dari Al-Hakim. Jamaah Munjala Al-Mubarakah, alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh pengurus Pak Ustadz Rozi berapa minggu yang lalu, suruh milih hari apa Pak Juhari. Nama saya Pak Juhari ya. Nah terserah, tapi yang penting hari Senin, karena hari Senin itu waktu untuk semester ini waktu yang terbaik bagi saya, nggak mengganggu di tempat lain. Alhamdulillah jatuh hari ini. Dan tadi dihubungi, nanti Pak Johari jangan lupa, oh iya nanti mau dijemput. Oh nggak usah dijemput, saya udah tahu di sini, daerah sini. Alhamdulillah. Jadi intinya kalau dengan saya nggak repot-repot, nggak usah dijemput-jemputan gitu, apalagi ini dekat kan. Itu selanjutnya saya ini sejauh-sejauhnya kalau begini ini ingat masa lampau ketika saya seperti Anda di musola ngaji sana sini, itu ingat, apalagi bulan Ramadan ya, ingat sekali itu. Jadi saya merasa sudah seperti keluarga. Karena apa? Ya saya pernah mengalami seperti Anda, cuman tidak di pesantren. Nah itu bedanya. Hanya ngaji sorokan sana sini. Itu kampung saya, sekaligus memperkenalkan kampung saya di kota Yogyakarta. Lingkungannya lingkungan ya kayak gitulah kalau di Jogja ya. Artinya multikulturalisme. Semua ada. Dalam satu keluarga bisa ada agama Islam, agama Katolik, agama yang lain di satu keluarga. Nah itu. Jadi udah biasa, aneh kan? Maka ketika saya datang di Jakarta, heran saya. Ini kelihatannya ada dua dikotomi, ada pemisahan. Di sana tidak. Keluarga saya ada juga dari Kristen. Ayah saya, maaf, dulu juga orang Kristen. Nah, tadi dengan ibu, alhamdulillah jadi mu'alaf Islam. Itu sudah biasa. Itu ingatan saya ya. Jadi saya merasa waktu begitu cepat. Tahu-tahu sudah seperti ini. Tahu-tahu sudah seperti ini. Yang dulu musola itu sekarang sudah masjid. Masjidnya namanya saya ambilkan seperti di sini, Masjid Babul Jannah. Ya. Nah, jadi saya ingat itu aja. Kemudian yang penting ini kan bulan Ramadan. Kita sudah tahu semua ya, kita sudah lakukan sekarang ini sudah 9 hari ya. Malam ke-10 ya. Malam 10 insya Allah ini ya rahmat turun. Ya sebanyak-banyak rahmat. Awaluhu wa rahmah wa asatuhu maghfirah wa akhiru itqum minan nar. Jadi kalau menurut ulama-ulama itu 10 hari pertama itu adalah banyak rahmat. Rahmat datang, diguyurkan, dicurahkan sebanyak-banyaknya. Nah, ini mau masuk maghfirah ya, pengampunan. Jadi ini kesempatan untuk banyak doa untuk minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang bagus.
Nanti 10 terakhir adalah itqum minan nar, jauhkan dari neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini kesempatan yang terbagus. Jadi maka tadi pertama kita sama-sama takwanya ini kita tingkatkan, dan jangan sekali-kali kita mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keislaman, berserah diri. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kesempatan yang paling baik, Allah turunkan rahmat, maghfirah, dan jauhkan dari siksa neraka. Itu kita manfaatkan kesempatan, peluang, waktu atau masa yang paling bagus ini. Ini waktu pendek sekali, 1 bulan, tahu-tahu sudah 9 hari, nggak terasa kita. Lalu mudah-mudahan yang 9 hari itu kita manfaatkan yang sudah terbaik dan terbanyak. Ahsanu amala sama aksanu amala. Ahsanu amala itu yang terbaik, perbuatan yang terbaik. Aksanu amala adalah yang terbanyak. Jadi yang terbaik berkualitas, tapi yang berkuantitas yang banyak. Itu. Nah, maka hadis tadi katanya ini kan ada iktanim khamsan qabla khamsin. Jadi gunakanlah, manfaatkanlah dari 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sudah hafal kan ya? Pertama, masa mudamu. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Ya Anda nih masa muda ini. Masa muda itu masa yang paling tenaganya tenaga kuda. Tenaga kuda kayak apa sih? Waduh, ayo kerja bakti, ayo naik tangga, ayo. Nih. Saya melihat seperti ini gerakan yang saya lihat di video. Wah, bagus sekali. Masa muda itu kerja bakti oke, pokoknya oke. Saya pernah masa muda saya itu dari Jogja ke Muntilan, itu lari, bukan jalan, lari pulang pergi. Berapa itu? Kalau Jogja Muntilan itu kira-kira ya ada 35 lebih. Lari, tapi rombongan. Rombongannya apa? Karena dulu saya masuk di olahraga bela diri, lari. Mau itu pulang pergi. Terus dari Jogja ke Parangtritis, jalan kaki. Berapa kilo kalau jalan kaki? Tambah lama lagi kan, tapi ayo aja, ya memang digembleng secara fisik seperti itu. Paginya itu jam 5:30 sudah langsung terjun di lapangan apa di Parangtritis itu, di gurun apa di pasir-pasiran itu. Nggak sarapan dulu, langsung digembleng mental, fisik. Terus pakai apa ya bahasanya, jurus-jurus tertentu itu sampai 10:30. Nggak lapar itu. Kalau sekarang, waduh, nggak sarapan, setengah 6 sampai setengah 11, wah capek sekali. Tapi itu enggak, karena masih masa muda. Karena waktu itu idenya, motonya, karena iman saya menjadi kuat, tanpa iman saya menjadi lemah. Anda yang dari Sulawesi, karena iman datang ke sini, memang sana nggak ada pesantren, ada kan? Tapi karena iman mencari ilmu sama negeri Cina ya. Mencari ilmu nggak kenal lelah. Itu yang sangat penting, itu mencari ilmu kapanpun sampai ya masuk ke liang lahat ya. Sebelum masuk liang lahat, tapi ilmu itu terus cari terus. Jadi masa mudamu sebelum masa tua. Kalau menurut ahli psikologi, Anda ini masa muda setelah masa puber. Mungkin masih ada yang masa puber ya. Masa puber tahu ya. Masa puber itu antara 12 sampai 16 itu masa puber. Masa puber itu masih labil, unstable emotion, emosinya nggak stabil. Ya, masa-masanya mau memasuki apa? Akhir puber, masuk remaja ya, remaja, muda awal. Itu ya seperti ini. Jadi harusnya semangat terus sebelum datang tuamu. Nanti kalau datang tua, seperti saya merasakan begitu cepat, seperti Anda tahu-tahu sudah seperti ini, rambut sudah memutih, ya, usia sudah sebentar lagi 70 tahun. Loh, sebentar lagi 70 tahun.
Tapi kalau begini saya jadi ikut muda lagi. Semangatnya tinggi, ngajinya hebat-hebat, imamnya bagus, ya jelas karena sudah diajari oleh ustadznya. Ya kan ilmu tajwidnya kan diperlukan kalau seperti imam ini, ya kan? Tidak asal hafal. Dulu asal hafal sampai hafal. Tapi begitu dites, lah kok ya enggak tartil gitu ya. Jadi makhrajnya dan kan ada sifat-sifat huruf yang harus kita pedomani itu. Nah, alhamdulillah. Jadi kita senang sekali ya kalau Anda sudah seperti ini, saya jadi udahlah, silakan. Saya senang sekali. Jadi kalau masa muda tidak digunakan, nanti penyesalan kalau sudah tua. Itu nyesel. Kenapa enggak dari dulu saya? Saya dulu ketika masih kecil kan dekat madrasah Mu'allimin ya, namanya Mu'allimin Muhammadiyah. Saya pengen bisa baca Quran. Tapi karena lingkungan di tempat saya itu lingkungannya sendiri sedikit sekali yang disekolahkan ke Mu'allimin itu kan aneh. Ada kesempatan sekolah Mu'allimin Muhammadiyah. Tapi dari lingkungan sekitarnya hanya 1-2 yang masuk, kan aneh. Tapi yang jauh-jauh dari Sumatera, yang mungkin dari Sulawesi, dari NTB, ya dari Bima, itu Pak Din Samsudin yang profesor itu dari Mu'allimin. Syafi'i Ma'arif dari Mu'allimin, Amir Rais dari Mu'allimin, itu masih banyak lagi. Nah itu masa muda, silahkan manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian masa sehat, Anda ini kan lagi sehat nih, manfaatkan kesehatanmu itu sebelum datang sakit. Kalau tadi masa muda itu indah sekali masa muda ya, ketika gini merasakan indah. Waktu sehat, waktu sakit baru tahu nikmatnya sehat. Coba sekarang lagi flu aja, lagi flu, waduh saya kalau nggak flu nanti akan begini. Aduh kalau nanti saya ini kaki saya nggak keselio, saya mau gini. Nikmat sekali orang yang lagi sehat. Itu harus disadari masa sehat ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Terus masa kaya kalau ya tentu untuk orang-orang yang sudah bekerja ya. Tapi Anda paling tidak masa kaya batin. Masa kaya batinmu nih, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya iman tadi itu. Iman lagi memuncak, manfaatkan dengan yang positif. Kalau harta ya masa ketika kaya, manfaatkan untuk berinfak. Untuk ya banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendapat pahala, apalagi di bulan suci Ramadan. Katanya sunnahnya saja itu seperti wajib di luar Ramadan, kan gitu. Wajibnya dilipatkan sampai 70 kalau di luar Ramadan. Kalau puasa Allah yang balas, ya kan? Kullu amal ibni adamalah. Jadi amal anak Adam nih seluruhnya kita ini beramal nih untuk kita sendiri, illa siyam, kecuali puasa. Puasa untuk siapa? Allah yang akan membalas. Berapa banyak? Kalau orang Surabaya, orang Jogja bilangnya sahuah. Sahuah itu gede banget. Gede lah, kalau Betawi bilang gede. Pokoknya kalau Sulawesi apa nyebutnya kalau gede banget itu? Apa namanya? Ya, puasa sebumi lebih luas lagi, lebih gede lagi. Jadi namanya tak terhingga. Kalau puasa itu pahalanya tak terhingga. Kalau sudah tak terhingga, nanti punya dosa tak terhingga, dibagi banyaknya dosa, apa hasilnya? Ilmu matematika. Tidak terhingga dibagi banyaknya dosa, hasilnya berapa? Tak terhingga. Iya kan? Ya, tak terhingga. Ini pahalanya banyak banget nih. Ya misalnya seperti ini, pahalanya segede ini. Tapi ini
lebih besar lagi namanya syahwat tadi. Besar lagi. Dibagi banyak, tapi masih ada nilainya itu banyak. Jutaan atau miliaran. Itu hasilnya tetap tak terhingga. Itu. Maka hadisnya kam min shaimin laisa lahu min syami mang shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, barang siapa yang puasa dengan keimaman mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni. Ya jelas dong, karena fa innahu li wa ana ajibih, pahalanya tidak terhingga, dibagi dosanya berapa banyak itu tak terhingga. Itu bahasa matematika seperti itu. Katanya jika hanya jika, nah itu. Jadi kalau puasanya itu jika hanya jika ikhlas, nah ini bacanya jika hanya jika. Kalau jika ikhlas dan ikhlas hanya jika ikhlas. Nah, susah kan? Masih susah itu. Jadi amalnya itu harus jika hanya jika ikhlas. Nah, bahasa matematika seperti itu. Jika hanya jika. Kalau hanya ikhlas, kalau ikhlas itu namanya akan diampuni. Tapi kalau nggak ikhlas, apa? Ya dapatnya yang itu hanya itu saja. Kan innamal a'malu binniyat. Iya kan? Jadi kalau nggak ikhlas ya sudah, dapatnya apa saja, tergantung kita. Nah kan nanti Anda kaya, Anda bisa persiapan sekarang, nanti kalau saya kaya, saya akan ini. Tapi diingat-ingat terus. Nanti kalau saya kaya lupa. Nggak bisa. Niat dari sekarang. Nanti kalau saya lupa, seperti ini loh. Nanti kalau saya hafal Al-Quran dengan bagus, saya akan puasa. Akan puasa 3 hari berturut-turut. Kalau perlu 10 hari berturut-turut. Itu namanya nazar kan. Tapi jadi nanti insya Allah itu. Nah lalu kalau Anda lagi luang, manfaatkan. Iya kah? Wa farogoka qabla fakhlika. Nah itu qabla fakhlika ya, qabla fakhlika. Jadi gunakan kesempatannya waktu luang. Sekarang ini ada luang nggak bulan Ramadan nih? Apa sibuk terus? Kalau waktunya luang, manfaatkan. Sebab apa? Nanti kalau lagi sibuk, tolong dong ke sana. Wah aku lagi sibuk. Sibuk ngapain? Waduh, kerjaan banyak banget. Waduh, sebenarnya kesempatan ya, diajak ke sana kesempatan sekali nih. Bisa silaturahmi sana kemari. Tapi lagi sibuk bagaimana? Ya salahnya sendiri. Waktu luang ongkang-ongkang apa bahasa Sulawesinya? Ongkang-ongkang itu apa? Kan dari Sulawesi ya? Iya, dialeknya kan apa? Saya banyak teman dari Sulawesi. Najanya ini, kalau bilang ikan itu ikang. Nah, kalau sudah akang. Ikang. Tiada hari tanpa ikang. Pak, Sulawesi itu tiada hari tanpa ikang. Oh iya, ikang atau akang? Ikang Pak, kalau akang Sunda. Akang. Nah gitu, manfaatkan selagi luang. Ya maaf nih seperti saya nih, lagi santai nih, harus saya manfaatkan. Ya kan? Tak sedikit pun kulupakan padamu. Ya kan ada nyanyian tapi bukan padamu Tuhan nih. Dulu kan ada The Mercies lagunya. Tak sedikit pun, tak sedetik pun kulupakan padamu. Padamu itu nyanyian, padamu pada yang kucintai maksudnya. Nah, sekarang yang kita cintai siapa? Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah, kan gitu. Katakan Muhammad pada orang-orang itu. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ya kan? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dulu ada nyanyian tapi cintanya bukan kepada Allah, cintanya kepada yang ku sayangi. Cintanya yang aku cintai tadi, tak sedetik pun ku lupakan padamu. Nah, itu padamu pada yang ku cintai.
Anda kan belum bercinta sama yang lain kan, paling hanya suka aja, aduh itu kok cantik, yang gitu ya kan. Tapi kan nggak boleh yang kedua kali kan, lewat cantik sudah. Yang kedua jangan, ketiga jangan lagi, nanti karena dari mata ini nanti turunnya kemana? Hati, mata dulu kan gini, pandang-pandang tuh dirasa-rasa sampai ke hati. Wah, terus kirim surat. Wah, dulu ya, sekarang nggak ada kirim surat, langsung HP. Itu kalau tahu, kalau nggak tahu ya sudah, cuma dipikir-pikir. Sampai tidurnya itu nggak nyenyak, makannya juga nggak enak. Nah, lah dirundung seperti itu. Tapi ini harusnya cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah. Nah itu. Bulan Ramadan cinta kita dekatkan terus pada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Setuju enggak nih? Setuju enggak nih? Iya, apalagi dari pesantren. Ada target tertentu di bulan Ramadan ini. Mau khatam berapa kali? Silahkan. Iya kan? Ada sekarang baru 9 kali. Nah, kalau saya sudah seperti ini ya baru 10 kali. Baru 10 kali, bukan khatam, baru sekali 10 juz. Terlambat kalau dibanding Anda mungkin sudah khatam berapa kali. Cuman Rasul mengatakan kalau khatam itu paling cepat sebaiknya 7 hari. Tapi jangan sampai lebih 1 bulan. Jangan lebih 1 bulan. Maka kalau diatur di bulan suci Ramadan ini, kalau mau jangan lebih 1 bulan, ya sehari 1 juz. Itu dibaca, bukan dihafal ya. Dihafal kan bertahun-tahun kan. Saya tanya Ustaz Roji, berapa dulu Mas khatamnya? 2 tahun. Terperang saya. 2 tahun hafal, gimana caranya ini? Manfaatan waktu. Nah, ada target, biasanya target. Bagi waktu. Waktu kan 24 jam. Ya, lebih dari 24 jam. Waktu berapa? 24 jam kan? Bikin jadwal. Ini hari ini terdiri daripada 1 kerja atau kegiatan, misal 2 rekreasi, 3 istirahat, kan boleh istirahat, 4 tidur, 5 belajar. Rekreasi termasuk hiburan ya. Istirahat itu bukan tidur ya. Istirahat misalnya ini lagi habis belajar, istirahat dulu lah, duduk sambil kipas-kipas, kalau punya tanaman sambil disiram itu istirahat. Istirahat saya gunakan untuk ini. Tapi enggak istirahat saya untuk mengingat-ingat hafalan. Ya boleh. Istirahat saya bukan diem, tapi mengingat-ingat hafalan. Nah, baru nanti aktivitasnya murojaah tadi, ngapalin itu baru ini. Nah, terserah Anda mengatakan, tapi istirahat beda sama tidur. Tidur ya tidur. Ya kan gitu. Itu masa luang, kesempatan. Nah, sekarang masa hidup sebelum mati. Ya kan? Kalau sudah masa hidup sebelum mati, aku masih muda kok. Masih lama saya matinya. Ya belum tentu. Kan ada. Ayo, aku masih muda. Pak Juri itulah yang sudah tua, gitu kan. Apalagi saya takut nih udah deket-deket gini. Kalau seperti saya nih, kan usianya itu sudah semakin dekat. Mataharinya sudah sore hari, kan gitu kan. Insya Allah bisa kita manfaatkan. Tapi Anda ini jangan mengatakan, masih muda. Jangan. Lagi hidup. Siapa tahu besok meninggal. Anak kecil aja tahu-tahu meninggal ada. Hanya gara-gara makan keselak meninggal. Iya kan? Masuk angin meninggal. Itu enggak. Ini asbabnya itu macam-macam itu. Macam-macam asbabnya. Jadi Anda jangan mengatakan, aku masih muda nanti sajalah. Kan ada di masyarakat yang bilang gitu. Ayo kita ngaji ntar aja. Kalau udah tua ngajinya, nggak bisa begitu. Anda bersyukur itu bisa memanfaatkan waktu yang masih muda ini untuk dekat sama Allah Subhanahu wa taala.
Nah ini jadi kita ini sesungguhnya hidup ini lalu apa? Harus punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Bahagia akhirat dunia. Akhirat dunia tujuannya kan gitu. Tapi isinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kan tujuan Allah kan gitu. Kita harus seirama dengan tujuan Allah. Allah mencipta supaya kita beribadah, ya kita dicipta untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang wajib, yang mahdoh, sama ibadah yang ghairu mahdoh, umum. Ngaji apa ngaji? Ibadah apa? Berdagang, sekolah, belajar, itu mahdoh. Apa? Ghairu mahdoh. Tapi sholat tadi, sholat wajib, ya itu menjadi mahdoh, ya wajib. Nah kira-kira itu ya. Jadi ini jadi bicara orang tua kepada anak muda nih. Mari kita gapai tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau bisa, Anda yang merubah. Bisa nggak? Bisa. Dirubah dengan apa? Dengan revolusi akhlak. Anda ini kan bibit revolusi akhlak. Saya ingin menyampaikan, kalau bisa seperti pohon pisang. Apa? Manggut-manggut apa ini? Apa pohon pisang itu? Ya, dia segera membibit tunas-tunas, benar tumbuh, ada tunasnya. Ini ditebang, tumbuh, tebang, tumbuh. Coba deh, coba. Tapi jangan akarnya ya dijebol, mati. Ini pisang tumbuh, tebang, tumbuh lagi, tebang, tumbuh. Dia akan mati sendiri ketika sudah apa? Berbuah, sudah menguning, sudah memberikan manfaat kepada lingkungan. Kita melihatnya, wah kuning-kuning enak ya, petik atau dipetikkan. Tapi kalau petik atau dipetikkan nanti di surga nanti. Ya Allah, aku pengen datang deket itu. Ya gitu. Nah itu pisang itu ingin mengatakan, aku tidak akan mati sebelum memberikan manfaat kepada yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah gitu. Jadi coba perhatikan pisang itu. Aku sudah memberikan tunas-tunasnya, aku tumbuh terus, ini sampai kapanpun aku nggak akan berkorban terus. Nanti setelah beri manfaat, aku nggak usah ditebang, aku mati sendiri. Itu pisang tuh. Gitu. Itu filosofi. Mudah-mudahan Anda nanti juga gitu. Anda ini lagi ditunas lah Anda ini. Sadar nggak? Ditunas oleh pengurus ini. Pengurus ini ya, ada Ibu Emma, saya Bu, ada Ibu Emma, ada Ustaz Rozi, Ustaz Imam. Itu menunas. Dia pengorbanannya tinggi sekali, insya Allah itu pahalanya besar sekali. Apalagi di bulan Ramadan, pahalanya besar sekali udah. Puasanya apalagi gitu. Oleh karena itu mari, ini sebagai apa ya, bahasanya keren-keren, motivasi ya. Motivasi harus dari Anda nih. Motivasi terus sehingga nanti nggak pernah habis. Nanti kalau ada waktu, nanti ada kesempatan, saya kasih sedikit materi supaya tergerak gitu ya. Harus tergerak, harus bergerak terus. Jadi manusia ada prosesnya, proses perubahan perilaku. Prosesnya apa? Sekarang digoncang dulu. Oh, saya dulu dari kampung nggak begini, kok di sini kayak gini ya. Nah, itu digoncang. Terus nanti kasih nilai-nilai baru. Nilai-nilai baru apa? Supaya ada perubahan. Dari yang tadinya males-malesan, di sini oh beda Jakarta tuh ya. Gini. Terus akhirnya nanti yang dari tidak malas, yang dari malas jadi tidak malas. Yang tadinya baik sekarang lebih baik. Jadi ahsanu amalah. Ya nanda lagi dan aksanu amalah, yang banyak baiknya itu berkualitas. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sekelumit ini. Tadi kalau kultum itu ya sesungguhnya ya bisa 7 menit, bisa 17 menit,
Pokoknya pakai 7 lah, bisa 27 menit, bisa 37 menit, bisa 40 menit, dan bisa sampai 70 menit. Tapi kita tradisinya di sini namanya kultum tuh kalau bisa jangan lebih dari seberapa jam. Tapi ini kan sudah lebih kan seberapa jam. Walaupun saya nggak pakai jam, tapi kira sudah lebih seberapa jam. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mari kita puasa yang tinggal 20 hari ini kita makan sebaik-baiknya, utamanya nanti sholat malam. Harus sholat malam kan Anda ingin menjadi orang yang terpuji kan. Kalau Nabi Muhammad dari kecil sudah terpuji. Amin. Amin. Kita mengarah ke sana. Latihan, perlu latihan. Jam berapa terbagus? Tapi jangan dipaksakan. Ngikutin air ngalir aja. Karena kalian air kan kalau dipaksakan sakit, yang hindari itu. Tapi rileks-rileks aja. Yang penting senang. Nah ini, kalau Anda senang, tidak ada capek itu, nggak terasa. Tapi kalau nggak senang, wah namanya nggak senang. Aduh, boro-boro untuk jalan kaki Jogja ke Undilan ya, Jakarta Bogor atau dari sini ke Monas jalan kaki. Kalau nggak senang, wah ngapain di sana? Tapi kalau senang di Uber tuh, ya di Monas ada hadiah yang hafal Quran mendapatkan sepeda. Wah di Uber juga itu, itu dapat apa kendaraan yang bagus di Uber. Tapi aduh kalau nggak boro-boro apa Uber itu jalan ke sana udah males. Nah kuncinya adalah senang. Orang ingin yang penting senang. Nah ini Anda sudah ada bekal. Baik demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.